Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kompak ya. Nah, saya mau perkenalkan diri, saya Paul, istri saya. Nama saya Linda. Ya, Aku mau bikin roti. jadi kalau mau panggil kami berdua gampang, Pauline ya, Paul dan Linda. Baik, selamat datang semuanya. Sebelum kita akan memulai tema kita hari ini, yaitu membesarkan anak yang intim dengan Allah. Kita akan masuk di dalam doa yang dipimpin oleh Pendeta Andi dari GKI Kanaan. Saya persilakan Pak Andi untuk pimpin dalam doa, Pak. Belum di-unmute dulu, Pak Andi. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di dalam program Kompak. Kami mau belajar tentang membangun keintiman anak dengan Allah. Tuhan, berkatilah para pembicara yang Tuhan pakai untuk mengajar kami. Dan bagi setiap kami juga Tuhan, berikan hati pikiran yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Berkatilah akan pembinaan dari awal sampai akhir. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala perangkat internet yang kami pakai. Kami tahu kami rawan akan gangguan jaringan internet. Mohon ya Tuhan tolong kami supaya seluruh perangkat boleh berjalan dengan baik dan proses belajar mengajar terjadi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah para pembicara kami dan juga moderator kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andi pimpinannya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, kami akan membacakan beberapa pengumuman dari Saat dan Kompak. Yang pertama, itu ada materi Kompak akan dibagikan melalui WhatsApp group seperti biasanya ya, yang kita sudah terima. Yang kedua, Persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya untuk pelayanan saat dapat dilakukan melalui transfer melalui QRIS atau nomor rekening BCA ya, seperti yang tertera di slide berikut ini. yang ketiga itu Halo Konselor, itu dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh konselor Saat bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan konseling, bisa menghubungi kontak yang ada sehingga kita bisa terbantu untuk mengatasi persoalan di dalam hidup kita dengan para konselor yang kompeten di bidangnya. Oase, ada momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 malam. Dapat diakses melalui link yang terlampir. Yang kelima itu kita ada Yayasan Unike. Ya. Yayasan Unike akan mengadakan Family Discipleship, ya, satu seminar pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Catat dulu tanggalnya, kemudian pendaftarannya akan diinfokan menyusul ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang keenam, untuk membangun relasi dengan anak-anak, kita bisa memulainya dengan bermain board game bersama anak-anak ya. Jadi Yayasan Eunike ini akan memproduksi seri board game dan silakan menghubungi via Instagram @cektokosahabat ya. Yang terakhir, STT Saat akan mengadakan Saat Protumia Camp online dengan tema Suffering and the Goodness of God in a Sick World. Akan diselenggarakan 26 sampai 28 Juli 2021. Kalau Bapak dan Ibu atau jemaat di gereja Bapak dan Ibu mau mengikuti, bisa melakukan pendaftaran yang melalui link yang dilampirkan di slide-nya ya. Nah, demikian pengumuman dari Saat dan juga Yayasan Unike. Waktu selanjutnya mungkin kami berikan Ada ini pada 8. oh Yang masih ke-8. ada ya.
Sorry ya. Pertemuan kompak berikutnya akan diselenggarakan pada hari Sabtu 8 Mei dengan tema nilai-nilai menghormati otoritas dengan orang tuanya. Demikian pengumuman dari Saat dan Yayasan Unika. Waktu selanjutnya akan diberikan langsung kepada pembicara hari ini, yaitu Pak Christian dan Bu Ana. Oke, selamat sore Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semuanya ada sukacita ya. Nanti kita akan ada breakout room, jadi diharapkan waktu yang kita pakai bisa cukup ya. Saya ingin membacakan sedikit di dalam Mazmur 42, dituliskan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudaraku sekalian, kita ingin sekali anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang haus akan Tuhan. Saudara pernah ngalamin nggak anak-anak olahraga ya, dia keringetan, haus, terus masuk ke dalam rumah, buka kulkas, terus minum blek gitu ya. Atau saudara nemenin anak-anak ini olahraga dengan teman-temannya pertandingan basket, saudara bawa minum banyak-banyak, kemudian mereka main, kemudian saudara buka itu cool box ya, terus teman-temannya datang nyerbu terus minum. Aduh saudara, ngelihat anak-anak puas minum ya, menghilangkan rasa haus, kita juga senang. Demikian juga sebenarnya Tuhan kita ya, melihat anak-anak kita haus akan firman Tuhan, Tuhan juga senang. Nah, saudara, ini yang kerinduan kita supaya anak-anak kita bisa tumbuh dengan rasa haus pada Tuhan. Tapi gimana caranya gitu ya? Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kita sudah dikenyangkan oleh media, begitu kan? Nah, saudara, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang ya sebagai orang tua Kristen. Ya, walaupun tahu bahwa spiritualitas itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani, tetapi orang tua itu mempunyai peran yang besar. Karena itu di modul pertama kita sangat menekankan bagaimana orang tua membangun diri terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian bagaimana di dalam modul kedua ini kita mencoba membangun budaya kehidupan dengan bahasa kasih. Jangan sampai saudara kita membangun keintiman anak dengan Allah, kita sendiri bahasa kasihnya nggak jelas begitu ya, malahan anak-anak kesel sama orang tua. Dan yang kedua, kemarin ini kita sudah membahas tentang peran ayah dan ibu untuk membentuk hati nurani anak, sehingga kita belajar bahwa parenting ini bukan masalah perilaku semata-mata, walaupun memang kita mendidik perilaku anak-anak yang punya tata krama dan sebagainya, tetapi harus semuanya itu keluar dari hati. Dan hari ini kita membahas tentang yang lebih dalam lagi, yaitu tentang spiritualitas anak. Saudara, panggilan orang tua adalah untuk mewariskan perintah dan perkataan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, treasures di dalam hati anak-anak kita. Ya, apa yang warisan yang kita bisa berikannya? Yang warisan yang paling berharga adalah supaya anak-anak kita ini mempunyai suatu kerinduan untuk terus bertemu dengan Allah. Dengan kita terus-menerus memberikan makanan yang enak, ya, yaitu makanan firman. Diharapkan kalau itu makanan kayak kita ya biasanya waktu kecil dikasih apa? Kamu paling suka makanan waktu kecil apa ya? Apa? Kue pancong. Kue pancong. Saya martabak gitu ya. Nah, jadi kalau udah gede itu nggak ada tuh crafting tuh rasanya kepingin nyari. Ya. Demikian juga anak-anak kalau dari kecil kita kasih makanan yang enak dari firman. Biasa untuk ngumpul dengan orang-orang beriman. Waktu gede dia akan nyari, ya. Ya, jadi ada 3 tahap ya yang hari ini kita mau belajar, 3 hal saja yang kita mau belajar, 3 tahap membangun relasi intim anak dengan Allah, yaitu melalui pengalaman mereka mengalami kehadiran Allah. Tapi anak-anak dari kecil pun sebenarnya kita bisa mulai dari sejak bayi ya, nanti di breakout room ada breakout room khusus untuk balita. Sejak bayi sebenarnya mereka bisa mengalami kehadiran Allah melalui apa? Di dalam diri orang tua, di dalam diri kita. Mereka bisa mengerti arti intim itu apa sih?
Intim itu apa sih? Oh, intim itu artinya dikasihi, diterima. Nah, itu mereka dapat dari mana? Allah nggak kelihatan. Tetapi Allah sudah membuat sebuah sistem untuk memperkenalkan dirinya, pertama-tama melalui utusannya. Utusannya siapa? Ayah dan ibu, papa dan mama. Jadi ketika kita memeluk anak, mengasihi anak, memberikan damai, memberikan rasa secure, rasa aman, melindungi dia, itu dia akan simpan di dalam pikirannya. Sehingga dalam perkembangannya dia bisa mengerti itu vocabulary itu. Vocabulary artinya Allah Bapa yang mengasihi. Ya, Allah Bapa yang melindungi, memberikan damai. Kemudian kedua, mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga, di dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan keluarga, interaksi dengan ayah ibu, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga tadinya observe, waktu lagi balita dia cuma mengamati, lama-kelamaan dia mulai menghubungkan, mulai mengerti, tahu, oh ada yang namanya, oh kok papa mama sering-sering sebut nama Allah gitu ya. Oh, ternyata Allah itu yang ditulis di dalam Alkitab. Oh, ternyata di dalam diri Tuhan Yesus. Oh, ternyata itu mulai nyambung gitu ya. Nah, dan kemudian di dalam peristiwa-peristiwa yang ada. Dan yang ketiga, melalui hidup pribadi, experiencing dan owning, memiliki sendiri. Nah, jadi kalau inilah pemuritan, saya rasa ya. Jadi ini pemuritan dalam arti waktu kita memuridkan anak, pertama kita observe, kita mengamati. Kemudian kita mengamati ada dua orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian dia mulai mengerti kenapa? Karena orang tua mengajak dia masuk di dalam mengalami Tuhan bersama-sama. Berpartisipasi di dalam keluarga. Kemudian habis itu dia sendirian dan dia mulai menghubungkan baik nilai maupun pengalaman itu membekas di dalam hatinya dan dia akhirnya mengambil keputusan dengan pimpinan Roh Kudus dan dia ajak untuk menerima Kristus dan dia mengatakan iya dan amin. Itu mengalami sendiri. Ya, bagaimana itu? Mari kita lihat satu persatu. Ya, jadi yang pertama saudara tadi ya, treasured moment mengalami kehadiran adalah kehidupan bersama ayah ibunya yang akan membentuk nilai-nilai spiritual dalam diri anak itu. Anak-anak itu bisa mendapatkan pengertian sebenarnya bukan hanya apa yang dia dengar saja, ya. Khususnya sebenarnya value itu bukan what they thought, tetapi what they caught. Jadi apa yang bukan hanya apa yang kita ajar, tapi lebih banyak apa yang ditangkap. Dan katanya Tim Elmore, kita mengajarkan apa yang kita tahu, tetapi jangan lupa kita memproduksi, mendisciple anak-anak menjadi seperti kita. Jadi artinya apa? Waktu kita mau dia dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kitanya juga mesti intim dengan Tuhan. Ya. Nah itulah yang uniknya ya. Jadi akhirnya dia bisa mengalami ayah, ibu yang intim hidup bersama-sama Tuhan. Ya. Nah ini waktu saya sudah pernah melihatkan ini kepada ayah-ayah, ya bagaimana saya sendiri juga progresif ya. Dari anak saya TK terus naik ke dia SD, kemudian naik dia SMP sampai dia udah besar ya SMA sama-sama dengan saya dan anak-anak bisa mengalami bahwa saya sangat menganggap penting kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Saya sangat menganggap penting waktu teduh itu. Karena saya percaya dan berulang-ulang saya katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah yang kamu dan saya pernah pikirkan. Karena itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, itu yang saya melihat. Nah, saudara jangan lupa ya, kita motret itu kan sekali-sekali ya, yang jelek-jeleknya kita nggak bisa potret, saudara. Nah, ini ada sih yang jeleknya nih satu, lagi ngantuk. Lagi ngantuk, ya. Ada tuh saat-saat seperti itu tuh ya. Tapi sekali lagi, bagaimana mereka mengalami orang tua menganggap penting kehadiran Allah. Jadi orang tua juga dalam keputusan-keputusan hidupnya melibatkan Allah. Anak-anak lihat itu, anak-anak lihat. Mau berangkat terus kita berdoa dulu, atau ada kesulitan kita kesusahan, papa mamanya ajak doa dulu. Nah ini anak-anak simpan semuanya, ya. Mereka mengalami, mereka melihat, mereka observe, makin lama mereka melihat. Tetapi saudara ada firman Tuhan mengatakan di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mau dijelaskan? Ya, tadi saya udah jelaskan. Ya.
Oke. Nah, jadi saudara, ini adalah research yang dilakukan sama LP2M. Jadi berapa banyak orang tua yang membaca dan membahas Alkitab dengan anak-anaknya. Nah, anak-anak yang jawab, dan memang cukup mengejutkan bahwa ayah itu sampai 80% tidak pernah, sangat jarang dan jarang. Sampai 90% kadang-kadang. Jadi memang saya harus mengakui di gereja-gereja Injili, kita punya kekurangan, yaitu apa? Kita pikir masalah rohani, masalah ibu. Ya, jadi udah gitu ibunya pikir masalah rohani, masalah guru sekolah minggu. Iya. Mati dah. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena hanya sekitar 10% yang cukup sering ataupun selalu. Kemudian ibu itu juga sampai kadang-kadang itu sekitar 85%. Jadi betul yang Ibu Ana bilang, ibu pun tidak menganggap itu yang utama. Itu tugasnya pendeta, itu tugasnya guru sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi betapa penting ternyata orang tua itu menjadi model, menjadi how to. Nah, jadi bagaimana menjadi model, nanti kita akan diskusi di dalam breakout room. Ya. Yang kedua, saudara, anak-anak dalam tahap mereka mengalami kehadiran Allah, keintiman dengan Allah, mereka mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Tadi di dalam diri orang tua, kemudian yang kedua mengalami di dalam keluarga. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, ya. Jadi di dalam firman Tuhan bilang, karena ketika aku masih tinggal dalam rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara, kita mengadakan kompak ini salah satunya adalah to make the most of our opportunity. Kesempatan kita WFH, kesempatan stay at home, ya, anak-anak home learning di rumah, itu adalah kesempatan itu tuh ya, ketika ada di rumah ayahku. Bahkan beberapa teman saya yang anaknya sudah besar-besar berkesempatan anak-anaknya bisa pulang dan dalam 1 tahun pandemi bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berbagi hikmat, ya, kepada anak-anak kita. Mereka menyerap sebanyak-banyaknya hikmat perkataan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi saudara, saat orang tua menganggap penting kehadiran Allah di dalam keluarga, bagaimana mereka melihat keputusan-keputusan dan pengalaman-pengalaman dalam keluarga, ada Allah di dalamnya, gitu ya. Nah, memang waktu kita riset juga, berapa banyak orang tua yang menunjukkan iman itu dalam perkataan dan perbuatan. Jadi tadi membaca Alkitab, sekarang menunjukkan dalam sehari-hari, dalam kehidupan keluarga. Ternyata memang ayah kembali sampai dengan kadang-kadang itu cukup banyak, saudara, ya. Jadi ini cukup lumayan dari segi 15% yang selalu, dan sering mungkin sekitar 23-24% ini. Jadi ayah kurang lebih ada 40% yang cukup lumayan. 60% masih belum melakukan, menunjukkan iman dalam perkataan perbuatan. Ya, tapi ibu lebih banyak yang menunjukkan itu. Ya, jadi artinya ibu mungkin lebih banyak ketemu ibu dari ketemu ayah. Iya, ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi saudara, sebenarnya kita melihat bahwa bicara tentang konsep Allah di dalam hati anak-anak itu seperti kita melihat album, ya, yang diisi oleh orang tua. Bagaimana orang tua mengisi album konsep anak-anak itu. Ya, bagaimana orang tua menganggap penting kehadiran Allah, orang tua sering berbicara dengan Allah, orang tua menunjukkan kegembiraan berada di tengah komunitas keluarga Allah. Di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan mereka, mereka punya picture, ya, snapshot tentang, oh ini damai, oh ini setia, oh ini kasih, oh ini kelemah lembutan, oh ini tanggung jawab. Itu semua terpicture di dalam pengalaman-pengalaman mereka di dalam keluarga. Jadi saudara, kalau kita melihat juga ada satu transisi sebenarnya, ya, di dalam ilmunya ini ada transisi kelekatan anak, ya. Jadi waktu bayi, anak-anak sangat lekat dengan orang tua sampai mereka usia TK mulai masuk sekolah, mulai kelekatan dengan orang tua ini sedikit bertransisi kepada kelekatan dengan guru, ya. Makanya ada anak-anak yang sayang banget sama gurunya, begitu ya. Tapi tetap masih ada kelekatan dengan orang tua. Ketika anak udah mulai SD kelas 5, kelas 6, mulai mereka dekat sama teman-temannya, dan SMP mulai lebih banyak lagi lekat dengan teman. Nah, di dalam masa-masa seperti ini orang tua mesti melihat ini adalah perkembangan mereka di dalam perkembangan sosial, dan bagaimana sebenarnya konsep-konsep tentang Allah itu
juga dipengaruhi itu dengan kelekatan-kelekatan itu. Akan tetapi dari penelitian, kelekatan dengan orang tua tetap memberikan jadi prediktor yang utama untuk konsep anak Allah. Nah, jadi tentunya bagaimana selagi anak-anak masih ada di dalam rumah kita, apa sih yang utama? Bagaimana caranya kita bisa mengajak anak ataupun menumbuhkan semangat untuk ikut Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya melihat, saudara, penting sekali orang tua itu punya fitok, percakapan iman, sewaktu dia masih ada di dalam rumah, sewaktu dia masih hidup bersama-sama kita. Jadi seperti firman Tuhan Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan satu kali, bukan dua kali, terus menerus, saudara. Diomongin lagi, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya, nah jadi dia bisa melihat dengan kondisi seperti itu, orang tua yang setia ikut Tuhan, dia dapat teladan, role model. Orang tua yang mempunyai terencana, intentional. Saya mesti ngajarin value, satu kali saya bilang, wah anak saya ini kurang sabar. Saya mesti ngajarin tentang value kesabaran. Anak saya ini kurang berani. Bagaimana ngajarin dia keberanian? Nah, saudara, orang tua mesti melihat kapan saya mesti adakan waktu, bayar harga untuk dia. Supaya dia dapat value ini. Nah, kemudian dia mesti menjadi orang tua yang peduli. Dengan kasih dan kesabaran mendampingi anak, mendorong anak dengan positif. Ya, jadi dia mulai melihat itu. Dan akhirnya orang tua juga yang melihat, oh saya butuh komunitas. Supaya anak ini bisa belajar bukan hanya dari saya, tetapi dari orang Kristen dewasa lain. Jadi saudara melihat bahwa sebenarnya kerohanian anak itu, kehidupan spiritualitas anak adalah tanggung jawab orang tua dan juga anugerah bagi orang tua untuk berbagian dalam pekerjaan roh, ya. Jadi walaupun spiritualitas ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus, tetapi orang tua dapat anugerah untuk berbagian di dalamnya. Dan anak-anak belajar melalui kehadiran Allah melalui diri orang tua dan melalui kehadiran Allah di dalam keluarga. Yang pertama-tama tadi Pak Christian sudah bilang, Allah ada dalam percakapan keluarga. Ya, Allah ada dalam percakapan keluarga. Nanti di dalam breakout room saudara akan belajar lebih banyak tentang ini di dalam kelompok usia. Nah, vetok atau percakapan iman bukan komunikasi searah ya, bukan khotbah gitu ya. Jadi saudara jangan pikir waktu membangun keintiman dengan anak, oh saya mesti khotbah gitu, enggak ya. Tetapi bukan komunikasi searah, bukan pertemuan formal, bukan kita tidak bicara tentang ibadah formal, anak-anak mesti duduk baik dan sebagainya. Bukan percakapan karena ada masalah, karena ada problem, atau bukan rapat keluarga ya. Tetapi percakapan iman adalah komunikasi timbal balik, jadi dalam arti kita bisa komunikasi, ngobrol sama dia, jadi pembincangan yang informal itu sangat baik, dan kebiasaan yang konsisten yang kita lakukan terus, ya kapan saja, waktu kapan saja, dan sesuatu yang akhirnya dia menyenangkan, bisa ngobrol sama papa mamanya, ya. Jadi ini memulainya bagaimana? Mulai dari percakapan yang sehari-hari, dia pulang sekolah, kita bisa ngobrol dari situ, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemudian kita bisa merayakan milestone anak tertentu. Ya, jadi misalnya waktu dia ulang tahun, waktu dia ngadepin bisa menjadi kapten basket, waktu dia bisa menghadapi leadership dan lain-lain, saudara. Dan akhirnya ini percakapan dari memory marker. Kenapa memory marker? Saudara mungkin masih mengingat dari Yosua 4. Ya, jadi ada tanda. Tiap tanda-tanda yang dipakai sama Yosua itu untuk mengingatkan bangsa Israel kasih setia Tuhan. Jadi kita bisa mengingatkan memory marker. Nanti di board, mudah-mudahan kita bisa mengemukakan ini. Misalnya waktu ulang tahun, ada birthday eve, dan lain-lain. Ya. Batu peringatan. Memory marker itu sesuatu yang kita menolong anak untuk suatu saat kita bisa ingetin anak-anak gitu ya. Ya. Jadi ini contohnya ini, misalnya kalau saudara-saudara di sini ada hamba-hamba Tuhan, bisa juga pikirkan memory marker apa yang bisa dilakukan di gereja ya bersama-sama. Ini kami di Yayasan Unike Sahabat Kristus kita ada memory marker masa lepas anak. Jadi waktu anak-anak SD masuk SMP, kesempatan orang tua melakukan sesuatu untuk anak-anak bersama-sama. Ya, nanti percakapan iman akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga, saudara mengalami kehadiran Allah di dalam hidup pribadi. Kerohanian atau pertemuan anak dengan Allah itu memang tidak ada batas usia ya. Kalau kita lihat di 1 Samuel yang masih kecil
punya tuh pengalaman khusus dengan Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa membatasi usia dari anak-anak. Itu maunya Tuhan, inisiatif Tuhan mau ketemu dengan anak-anak kapan begitu ya. Kehadiran Allah dalam diri seseorang adalah inisiatif Allah. Secara umum, perkembangan spiritualitas berkorelasi. Jadi anak semakin mengerti, semakin kognitifnya berkembang, mereka semakin ngerti siapa Tuhan gitu ya. Tetapi kadang-kadang semakin ngerti malah semakin nggak percaya Tuhan ya. Perkembangan sosialnya semakin mereka bisa berinteraksi dengan orang lain, mereka mungkin juga bisa ada persekutuan dan sebagainya. Dalam perkembangan emosi, semakin bisa menyatakan cinta kasih dan sebagainya. Perkembangan moral, begitu ya, kita bisa melihat ada perkembangan-perkembangan seperti itu. Jadi, tetapi anak-anak bisa mengalami kehidupan pribadi sebagai suatu anugerah dari Tuhan, inisiatif Tuhan untuk ketemu dengan anak-anak. Tapi semasa ini, di mana kita nggak tahu kapan Tuhan mau adakan special encounter dengan anak-anak kita sebagai orang tua, kita berjuang, ya melalui apa? Melalui firman Tuhan yang setiap hari kita ceritakan dengan mereka nanti dalam percakapan iman yang akan dibahas juga di BOR, di breakout room. Kemudian melalui lagu, saudara, lagu-lagu itu sangat-sangat powerful untuk anak-anak, khususnya yang masih kecil-kecil sekali ya. Mereka sangat menyukai lagu. Jadi kalau di rumah saudara ada anak ya, nyanyi sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa suaranya fals ya, tapi nyanyi sebanyak-banyaknya. Bikin aja lagu ya. Saudara ciptakan lagu sendiri untuk anak-anak bisa memahami firman Tuhan atau menghafal ayat. Kemudian melalui pengalaman hidup sehari-hari, dia jatuh, dia sakit, dia kehilangan barang begitu ya. Kemudian pengalaman khusus perjumpaan dengan Kristus dan melalui kesulitan. Saudara, kesulitan itu sangat penting. Ya, karena di dalam penelitian melihat bahwa di usia besar, di usia remaja, anak-anak yang dari kecilnya itu punya keintiman dengan orang tua, kelekatan yang baik, ketika dia mengalami kesulitan, dia cenderung cari Tuhan. Jadi dia justru di waktu lagi kesulitan, mereka mencari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan kesempatan hidup di Ulangan 6, selalu diingatkan kepada bangsa Israel pada saat susah, senang, ya jangan lupakan Tuhan. Ya, terus ingat mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi saudara, ini pesan kita hari ini, bahwa orang tua seperti penabur. Yuk kita tabur terus. Ya, jadikan itu benih-benih yang menghasilkan pertumbuhan. Perjumpaan pribadi, orang tua nggak bisa memaksakan. Tapi kita bisa menjadikan dia tanah yang gembur. Sehingga satu kali dia dengar firman, dia bisa masuk benih ini dan bisa bertumbuh, mengakar dan bertumbuh. Itu saudara bahan hari ini, kita akan masuk di dalam BOR. Silakan Gaby. Ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan diskusi di breakout room masing-masing. Diingatkan kembali ada 4 ruangan diskusi, yaitu yang pertama untuk anak usia balita atau sampai TK, yang kedua untuk anak SD, yang ketiga untuk anak SMP sampai 1 SMA, yang keempat untuk anak 2 SMA, kuliah, atau yang sudah dewasa. Jika ada yang kesulitan, nanti tetap tinggal di main room saja, nanti ada host yang membantu. Tapi jika Bapak Ibu sudah rename dengan benar, akan secara otomatis dipindahkan, nanti Bapak Ibu tinggal klik join. Nah, jika belum, Bapak Ibu juga bisa join secara manual. Ada kotak 4, kalau menggunakan laptop ada di bagian bawah, kalau misalnya menggunakan HP biasanya ada di atas. Oke, untuk Bapak Ibu yang kebingungan, silakan tinggal di main room ya. Nanti ada host yang membantu. Silakan host boleh buka breakout room-nya. Ya, jadi Bapak-Bapak, Ibu, hari ini kita punya bahan pecah kelompok, jadi waktu sangat pendek dan saudara akan masuk di dalam kelompok masing-masing. Kita akan menutup dengan satu slide terakhir ya dari tempat kami, yaitu mengenai saya cuma mau tutup dengan begini, saudara. Saya tahu bahan ini bahan yang sering dibahas di gereja, tetapi bahan yang tidak mudah sebetulnya ya. Tidak mudah dalam arti di dalam melakukannya. Teorinya sih tahu. Kita orang tua itu butuh membayar harga. Willingness to pay now rather than pay later. Saya percaya tiap orang tua mesti punya keinginan, oh iya ya, ternyata anak itu dia belajar dengan what is caught, apa yang ditangkap, bukan hanya what is taught.
bukan hanya ngomongin. Jadi artinya apa? Oh, saya mesti nggak boleh main-main sama anak-anak. Saya mesti belajar. Kalau saya mau dia ikut Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Kalau saya mau dia belajar saat teduh, saya saat teduh. Nah, Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah anak-anak muda, ya, anak orang-orang muda itu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara punya dua pilihan. Pay now selagi ada kesempatan, atau saudara mau pay later, waktu kita nggak membayar harga saat ini, waktu mereka sudah dewasa penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangisan, karena mereka hidup tanpa Kristus, tanpa nilai Alkitabiah. Itu dari saya, mungkin saya serahkan pada Anda. Dari saya hanya satu saja, saudara. Saudara mikir, saudara mau jadi mau anak-anak jadi bagaimana? Jadilah seperti itu. Jangan minta mereka untuk menjadi seperti yang saudara mau, tapi saudara jadilah seperti apa yang Tuhan mau, sehingga nanti anak-anak bisa mengikutinya lebih mudah, karena ada langkah-langkah yang saudara tinggalkan yang anak-anak bisa ikuti. Saudara mau anak-anak dekat sama Tuhan, saudara terlebih dahulu dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Itu dari saya, dan jangan lupa saudara juga mesti mengajarkan apa arti keintiman dengan saudara membangun keintiman dengan anak-anak saudara. Jadi saya simpulkan memang pemuritan dalam keluarga itu bukan anak saja yang dimuridkan, tetapi lebih dahulu siapa? Orang tua. Ya, kami punya buku Growing Kids God's Way. Akhirnya kita tahu bukan Growing Kids God's Way, tetapi Growing Dads God's Way, Growing Moms God's Way. Ya. Nah, nanti saudara hari tanggal 26 Juni kami mengundang khusus Gary Eso dan Mary Ann Eso lagi. Tapi kali ini maaf untuk anak-anak remaja saja, orang tua remaja. Kita akan membahas tentang orang tua preteens sampai orang tua young adult. Dengan Pak Paul Gunadi dan Ibu Santi, dengan Gary Eso dan Mary Ann Eso, dengan Asia Pacific Director Dorcas Lee, dan dengan pengarang buku Rich and Young, Julie Young, yang mengarang buku tentang Life in the Middle Years. Ya, jadi mereka sudah memberikan waktu pada kami tanggal 26 Juni, jadi saudara siap-siap tanggal itu, 26 Juni, jangan kemana-mana. Ini kita punya session yang sangat spesial, kita menggabungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika, ya. Jadi bagaimana Tuhan membesarkan anak dalam Tuhan, akhirnya membesarkan kita di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa, ya. Saya dan Ana akan tutup di dalam doa bersama-sama. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk campur tangan Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena anak-anak ada di dalam naungan kami. Tuhan memberikan percayaan, anugerah untuk kami mendidik mereka. Kami tentunya gentar waktu kami membahas tema ini intim dengan Allah karena Tuhan tahu siapa kami. Kami tidak sempurna. Tuhan tahu bagaimana relasi kami dengan Tuhan pun sebenarnya masih sangat jauh dari sempurna. Mungkin sebagian dari kami bahkan jarang sekali saat teduh membaca firman-Mu setiap hari. Kami seringkali tidak konsisten di dalam hidup kami bergantung sama Tuhan. Kehidupan doa kami juga sulit sekali karena kami sering kecewa dengan Tuhan. Dan kami juga sering malas dan tidak memprioritaskan Tuhan. Kami seringkali punya beban hidup yang terlalu besar sehingga kami tidak mengutamakan Tuhan. Dan bahkan kami marah-marah di hadapan anak-anak kami seolah-olah kami kecewa dengan hidup ini. Tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk bangkit bersama-sama pasangan dan anak-anak. Dan kami semua yang ada di tempat ini, kami sama-sama mau bertumbuh. Dan biarlah kami sama-sama didisciple, dimuridkan oleh Tuhan. Tuhan kasihanilah kami dan tolonglah kami supaya kami boleh mengalami pertumbuhan itu. Biarlah keluarga kami punya keintiman dengan Engkau dan kami boleh menikmati hidup yang berkelimpahan. Dan kami mau memulainya sebagai suami istri, kami berjalan lebih dahulu sebelum kami ajak anak-anak kami. Jadikanlah firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Ya, silakan saudara gabung ke kelompok masing-masing di gereja masing-masing. Ingat,
kita belajar, anak-anak belajar bukan hanya dari papa mama, tapi juga dari orang tua lain. Tuhan memberkati. Enjoy the community, enjoy the group. Baik, makasih Pak Kris, Bu Ana untuk sharingnya. Kita bersyukur ya malam hari ini, sore hari ini kita diperlengkapi, kita dikasihkan cara sederhana bagaimana membangun keintiman dengan anak dan juga dengan Tuhan dan memberikan teladan buat anak-anak kita. Kita bersyukur, mari kita memulainya, tidak ada yang terlambat. Kita mulai dari hal-hal kecil, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, jangan takut kita salah, Tuhan pasti membimbing kita dan memberikan pertolongan kepada kita, dan kita semua nantinya akan membangun keluarga yang lebih baik. Ya, kita bersyukur banyak hal yang kita pelajari pada hari ini, tinggal kita mempraktekannya dan melatihnya sehingga kita lebih terampil seperti rekan-rekan yang tadi sudah sharing. Tuhan berkati kita semuanya. Kalau ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Ya, sampai ketemu di pembinaan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.